Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di bulan yang mulia, di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulun nas anhu katsir ma bainar rajab wa ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana manusia lalai di dalamnya. Kebanyakan orang-orang tidak mengetahui keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban. Berbeda dengan bulan Rajab, berbeda dengan bulan Ramadan. Banyak orang mengetahui keutamaan dan keistimewaan di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban, katsir yaghfulun nas anhu katsir, yaghfulun nas anhu katsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang lalai tidak mengetahui keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban. Jikalau di bulan Rajab ada mukjizat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban ada mukjizat Nabi insyiqaqul qamar, yaitu terbelah bulan menjadi dua. Nah, jadi dulu bulan itu pernah terbagi dua, terjadi di bulan Sya'ban. Jikalau di bulan Ramadan terjadi nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan adalah awal atau pertama kali Al-Quran diturunkan, letaknya di bulan Ramadan. Pun juga di bulan Sya'ban ada yang namanya tahwilul kiblah, perpindahan kiblat yang asalnya di Masjidil Aqsa Palestina dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang tidak mengetahui keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban diturunkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, diturunkan di bulan Sya'ban. Nah, jadi oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Rajab adalah bulan beristighfar. Bagus membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban adalah syahrus shalah 'alan nabil mukhtar, bulan yang mana di sana dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan, bulan Quran, bulan yang dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Jadi di bulan Sya'ban kita dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas 10 kali. Ulama mengatakan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amunnya kita bersalawat lawan Rasulullah sekali, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 10 rahmat. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, kata beliau, kada usah Allah subhanahu wa ta'ala membalas satu salawat kita dengan 10 rahmat. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mau memberikan satu rahmatnya saja kepada kita, maka cukup satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dapat menjamin kita selamat dunia dan selamat akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat kebahagiaan. Nah, jadi salawat di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak salawatnya lawan aku. Nih kita kadar kedekatan kita lawan Rasulullah. Amun orang terparak lawan Rasulullah pasti nyaman. Amun orang parak lawan Rasulullah pasti nyaman. Kadar kedekatan seseorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat adalah tergantung banyak salawat yang ia baca. Mudahan kita kawa membaca salawat banyak-banyak ya. Itu ada para aulia wassalihin, mereka ada wiritan, ada yang 10.000 membaca salawat, ada yang 4.000, ada yang 7.000, ada yang sampai 15.000. Nah, jadi bubuhan wali itu kebanyakan mereka amalannya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan guru kita, guru sekumpul rahimahullah, Allah yarham, itu guru sekumpul sidin, amalan sidin setiap hari kada lepas dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya guru sekumpul itu sidin setiap hari hatam dalail. Hatam dalail kita panggil. Kada ya paling kada adalah terbaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, Habib Mundir yang ada di Jakarta, pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau kada kurang setiap harinya membaca salawat sebanyak 5.000. Jadi para aulia wassalihin mereka mempunyai wiridan khusus untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Hadramaut ada ngarannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir guru daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid, bahkan guru daripada kakek guru kita Al Habib Jindan, ya Habib Salim bin Jindan, itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap harinya kada kurang membaca salawat, setiap harinya kada kurang membaca salawat sebanyak 25.000 kali. Jadi bubuhannya itu masing-masing para aulia wassalihin mempunyai wiritan khusus, yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan dia akan mendapatkan keuntungan di dunia, di barzakh dan di akhirat. Kita hidup kada di dunia aja, karena di akhirat kita hidup pulang. Amun di dunia antara ma baina sitin wa sab'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 60 wa qalilun man jawaza dzalik, sedikit orang yang lebih pada 60 mun ada yang dikit benar. Nah, jadi di umur kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 60 amun nyaman di dunia kada salah pak meninggal biasanya terasa rasanya ya. Kadang-kadang yang istihar meninggal terasa rasanya. Kadang-kadang yang penyakit banyak macam komplikasi penyakit pak meninggal terasa sakit lagi. Kadang-kadang sakit dan nyaman di dunia itu sifatnya sementara, tapi sakit dan nyaman di akhirat salawat. Amalnya di akhirat nyaman salawat, tapi amal di akhirat sakit salawat. Mudah-mudahan kita nyaman salawat. Nah, jadi manfaat orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi
ulama mengatakan ada nyaman di dunianya, nyaman di dunia, nyaman di barzakh, nyaman di akhirat. Nyaman di dunia, nyaman di barzakh, nyaman di akhirat. Di dunia ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan membaca salawat maka hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya yawman marrah qadallahu lahu an hajat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca salawat lawan 100 kali. Nah, 100 kali katakan baca salawat lawan Rasulullah. Kenapa kabar ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca salawat lawan aku 100 kali sehari, maka qadallahu lahu an hajat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni 100 hajat. 100 hajat yang batin. Pokoknya 100 hajat. Salah satu dunia wasab'in fil akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya salah dunia, dan sisanya 70 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat di akhirat. Jadi orang yang membaca selawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pada suatu hari Al-Imam Al-Jazuli Sidin berhubungan lawan jamaah Sidin berjalan atau berjalan suatu kampung. Kemudian di tengah perjalanan karena padang pasir kadang-kadang banjir Jepang kota satu sungai di mana hendak duduk di mana bahwa namun di Arab ada banyu ya kan. Jadi tatkala Imam Al-Jazuli di tengah perjalanan beliau sampai waktu sholat di tengah perjalanan ngalih mencari banyu, kemudian berjalan kemudian terdapat satu sumur. Ngaran sumur itu tinggi ya, kalau sumur di Arab itu tinggi. Nah, jadi hendak mengambil banyu yang ada di dalam sumur itu pakai timba dulu, pakai gayung dulu, pakai cibok dulu. Amun yang ada besi cibok ada kawa tinggi. Namun kita ini nyaman aja timba pakai caw aja lagi. Banyak banyu. Namun di sana harus pakai timba. Jadi terdapat sumur, hendak berudu nih, lawan kakawanan, lawan jamaah, lawan murid Sidin. Kemudian hendak berudu sekalinya tak timbanya kadada, ceciboknya kadada, gayungnya kadada, hendak mengambil banyu asan berudu kayak apa? Kemudian datang anak kecil, anak babinian, jariyah, ulama, babinian halus, anak babinian, kakanakan halus, ya kakanakan halus, babinian, kakanak halus datang. Kemudian bertanya kepada Imam Al-Jazuli, ya Imam, bapak pian jadi mundar mandir di sumur sini. Ujar Imam Al-Jazuli, kami ini mencari tatimba, mencari cacibok. Hendak bapak, hendak mencibuk banyu, kami hendak bodoh. Biasanya kami di sini nih, di kampung sini nih, bilanya hendak mengambil banyu itu kada pakai tatimba, bilanya hendak bodoh itu kada pakai tatimba. Nang kayak apa? Sini ulun ajarin. Sekalinya diludahi sumurnya itu, langsung sumurnya itu naik sampai melimpah, sampai semua ya murid Imam Al-Jazuli berudu sabarataan. Heran Imam Al-Jazuli, haratnya kakanaknya nih, haratnya inya mencibuk banyu kada pakai timba aja diludahi. Jadi sumur tuh coba kan bian, sumur pian ludahi kira babanyak atau tambah bakaruh. Bisa apa ngarannya bisa bangai saku sumur lagi. Ini kada nih kakanak nih ketika sumurnya tuh surut ya kan, diludahi kakanak tadi sekalinya banyunya tuh langsung pasang ya kan, langsung badalam sampai kada perlu timba lagi berudu, langsung berudu. Bingung Imam Jazuli lawan murid Sidin, lawan santri-santri Sidin, wahai kakanak, apa amalan ikam? Hebatnya ikam, nyamannya apa amalan ikam? Ujar kakanak tadi, ulun kada banyak, ulun kada banyak, cuma membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali sehari ke membaca? Ujar kakanak tadi, ulun kada kurang dilajari oleh kuitan ulun, kada kurang membaca salawat sebanyak 15.000 kali sehari. Sehingga gara-gara aku membaca salawat sebanyak 15.000 kali sehari, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajatku, termasuk sumur tadi. Hendak berudu begeretik hati ya kan? Tinggal meludahi langsung meluap, langsung pasang sumurnya. Nah, langsung mendengar itu langsung Imam Al-Jazuli itu mengarang
apa ngarannya buku, ngarannya buku khusus salawat, ngarannya judulnya Dalail Khairat, itu ngarannya sejarah Dalail Khairat. Nah, jadi orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di zaman Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, di dalam kitab Muqasyafatul Qulub disebutkan. Itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika berjalan di tengah jalan melihat ada seseorang yang kadang melangkahkan kakinya terkecuali mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilanya mengangkat batis bersalawat, sekali mengangkat batis bersalawat. Heran Imam Sufyan Ats-Tsauri batakon kepada seorang bareh, wahai fulan, ikam nih jadi setiap mengangkat, setiap melangkahkan kaki ikam membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lawas? Oh, sekian lawas. Kemudian apa faidah atau keutamaan atau manfaat yang engkau rasakan setelah ikam membaca salawat ini? Ujar si fulan tadi, sebelumnya wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku hendak berkisah. Jasidin pernah pada suatu hari aku katuju membaca salawat, kadang mengangkat kaki aku terkecuali aku bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ini aku mempunyai pengalaman. Apa? Pada suatu hari dulu, ujar seseorang tadi, dulu aku pernah hendak berhaji lawan kuitanku hendak berhaji. Jadi anggarannya di Arab ya, kalau jadi sambil berjalan aja bahajinya tuh kada pakai pesawat, kada bahari ya, kalau kada ada jauh pesawat. Jadi berjalan batis di tengah perjalanan sekalinya kuitan pun garing, sekalinya meninggal, mati. Sekalinya aku lihat muha kuitan kuni hitam. Ya kah? Hitam, gelap. Kemudian aku menangis, kenapa jadi kuitan kunang kayak ini, ya kan? Jadi matinya tuh kada baik, muhanya tuh hirang. Sebelum mati kada hirang, pas mati hirang muhanya. Kemudian aku menangis, aku tutupi muhasidin, menangis aku. Kemudian saking apa ngarannya keuyuhan menangis tak guring. Sekali terguring, di dalam guring itu ada seseorang yang datang berbaju putih, bungas, bajubah, rapi, ya kan? Pokoknya bercahaya. Kemudian pengarangnya memakai tutupan yang ditutup di muha kuitannya tadi. Kemudian diusap muha kuitannya tadi berubah menjadi putih. Yang asalnya hitam berubah menjadi putih. Kemudian ditanya, wahai rajul, wahai seseorang, siapa pian baiknya pian nih, asalnya kuitan ulun nih hirang muhanya, ya kan? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bahari sidin ini mempunyai banyak dosa, jadi Allah Subhanahu wa taala mematikan dalam keadaan yang kada baik. Kamu ubah keadaan tersebut, siapa pian? Apa sebab jadi pian hakun ulah ini? Ujar sidin, ujar yang cahaya putih tadi, anak Muhammad bin Abdillah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ampun Al-Quran. Kemudian apa sebab jadi pian hakon mengusap wajah kuitan ulun sehingga berubah menjadi putih? Ujar sidin, karena sebabnya kuitan ikam memang dulu kuitan ikan ini penjahat. Memang dulu kuitan ikam ini katuju berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi walaupun sebejatnya kuitan ikam, kada lupanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berikan syafaat ini, aku yang asalnya hirang diubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi putih berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ketujuh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaatnya dapat diraih di dunia. Kemudian orang yang ketujuh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaatnya dapat diraih di dalam kubur, di barzakh. Karena di dalam kubur kita akan ditakoni oleh para malaikat, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblanuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka, ya kah? Wa ma imamuka, siapa Tuhan engkau? Wa marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Itu ulama mengatakan tatkala malaikat menanyakan wa man nabiyuka, siapa nabi engkau di dalam kubur, tatkala malaikat menanyakan wa man nabiyuka, siapa nabi engkau, itu malaikat
memperlihatkan gambar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila orang ini di dunia beriman kepada Allah, mempunyai hubungan batin kepada Rasulullah Sallallahu, suka bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjawab, hada nabi wa habibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nabiku, ini adalah rasulku, ini siku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila orang ini tidak mempunyai hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, kada katuju bersalawat lawan Rasul, kada katuju menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tatkala ditanya oleh para malaikat, apakah engkau kenal dengan orang ini, maka dia tidak akan bisa menjawab, dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Nah, oleh karenanya orang yang ketujuh membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur. Mudahan kita kau bersalawat berataan, kau memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Muhammad Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri ini pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu ini hanyar kematian anak, menangis. Ya Imam, wahai Imam, ulun ini hanyar kematian anak, ulun ini sayang cinta banalawan anak ulun. Ini anak ulun meninggal, coba pangbari amalan wiritan kasan ulun supaya ulun mengetahui bagaimana keadaan anak ulun di dalam kubur, walaupun hanya sekedar mimpi. Dibari oleh Imam Hasan Basri nih, amalan wiritan dibaca oleh ibu tadi. Sekalinya malam harinya nih ibu ini melihat bahwasanya anaknya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur. Melihat si ibu tadi anaknya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang pulang kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, wahai Imam, anak ulun disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolongi ulun. Menangis Imam Hasan Basri. Kemudian di malam harinya Imam Hasan Basri ini melihat bermimpi, melihat ada seorang perempuan yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pakaian yang bagus, memakai mahkota bagaikan ratu. Kemudian ditanya oleh Imam Hasan Basri, ya gulamah, wahai perempuan, siapa ikam? Ujar perempuan tadi, aku adalah putri ibu yang datang wadah pian tadi. Ulun adalah putri ibu yang datang lawan pian tadi. Ujar Imam Hasan Basri, aku mendengar bahwasanya ikam disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur. Tapi bagaimana engkau mendapatkan kemuliaan ini? Ujar Imam Hasan Basri, bagaimana engkau mendapatkan kemuliaan ini? Bahwasanya engkau dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada siksa kubur. Apa sebab? Ujar si babinian tadi, si putri tadi, ya memang kemarin atau tadi malam aku ini disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara aku banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa. Tapi pernah pada suatu hari itu ada seorang ulama, ada seseorang yang lewat di kuburan kami, kemudian ia bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada kami. Gara-gara itu Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan siksa kubur kepada kami dan memuliakan kami. Nah, ujar ulama, ini orang yang hidup menyalawat, orang bersalawat, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada orang mati, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan daripada siksa kubur. Lalu bagaimana seandainya kita orang yang ketujuh bersalawat, bagaimananya di dalam kubur? Orang yang ketujuh bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diselamatkan di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, manfaat. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diraih, dapat dirasakan kelak di akhirat. Di akhirat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya wajabat syafaati. Orang yang ketujuh bersalawat kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib inya mendapatkan syafaat aku di hari kiamat. Mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Itu ada di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Itu disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat pernah ada melihat seseorang
yang ketika hendak menyambarangi sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Itu jembatan Siratal Mustaqim ahaddu minas saifu adaku minas sya'r, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Itu jembatan Siratal Mustaqim, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Kita kada usah membayangkan itu ya, kalau tak jajak papaci aja taku jijil ya, kalau tapi taku jijil lah. Rasa kita tak jajak papaci aja, apalagi membayangkan jembatan Siratal Mustaqim ahaddu minas saif wa adaku minas sya'r, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Kemudian pulang perjalanan di jembatan Siratal Mustaqim itu perjalanannya menempuh 3000 tahun. 3000 tahun. Sehari berada di akhirat sama dengan 1000 hari berada di dunia. Kalinya 3000. Itu kena yang pacangan dilalui. Sabaratan kita yang tuha, yang anom, yang lalakian, yang babinian, sabaratan pasti akan melewati yang ngarannya jembatan Siratal Mustaqim. Melewati itu pasti, tapi selamat atau kadanya itu kada pasti. Bapak kayak apa? Tergantung amal ibadah kita. Apabila amal ibadah kita banyak, selamat. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi selamat atau kadanya kita di jembatan Siratal Mustaqim itu tergantung amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Jadi ra'aitu rajulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat aku melihat ada seseorang yang hendak menyamari jembatan Siratal Mustaqim. Itu orang yang menyamari jembatan Siratal Mustaqim itu ada yang betangkaung, ada yang berjalan, ada juga yang cepatnya seperti kilat, ya kah, sekedip mata, sekelibet hijab langsung sampai, ya kah, kayak kilat memancar. Artinya cepat. Ada juga yang lambat, ada juga yang parak hanya sekilan lagi sampai, sekilan lagi selamat. Sekalinya ngaran kada cukup amal ibadah. Amun selamat jembatan Siratal Mustaqim surga, tapi amunnya kada selamat dari jembatan Siratal Mustaqim neraka menghadang di bawah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang yang ketika menyambarangi jembatan Siratal Mustaqim punya gatar-gatar, menggatar, batisnya menggatar, takutan. Selamat juga kah aku? Apa melihat kekawanan? Ada yang selangkah langsung tergugur. Ada yang parak lagi sampai tergugur. Ngaran ibadah kada cukup, amal ibadah kada cukup, tergugur. Jadi ra'aitu rajulan, ada seseorang laki-laki yang hendak menyambarangi jembatan Siratal Mustaqim, takutan kalau pernah kada selamat. Kemudian datang cahaya putih, kemudian melangkahkan kakinya, kemudian sehingga sampai daripada jembatan Siratal Mustaqim masuk ke dalam surga. Setelah sampai di dalam surga, ini rajul, seseorang tadi menanyakan kepada cahaya putih tadi, wahai cahaya putih, siapa ikam? Baiknya ikam menolongi aku, baiknya ikam memberi syafaat aku, membantu aku. Jika kada gara-gara ikam aku kada selamat dari jembatan Siratal Mustaqim. Jika kada gara-gara ikam aku kada harapan masuk ke dalam surga. Ujar cahaya putih tadi, aku adalah salawat yang pernah ikam baca selama ikam hidup dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang ke-17 salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia, untung di dalam kubur, untung di dalam akhirat. Ma'aulan nas bi yaumal qiyamah aktsurukum alayya, salah orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak salawatnya lawan aku. Man shalla alayya wajabat syafaati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ke-17 salawat lawan aku, maka wajib mendapatkan syafaat aku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita.
hajat dunia, hajat akhirat Allah Subhanahu wa taala. Matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.